Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar materi di buku tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 tentang gambar cerita. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, sekarang kita masuk ke materi gambar cerita. Let's go! Hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi gambar cerita yang ada di buku tema 1, halaman 8 sampai 12. Mari kita simak bersama. Sebelum masuk ke materi, coba perhatikan dulu gambar berikut. Gambar ini Ibu ambil dari buku tema 1, halaman 9. Di situ ada beberapa gambar yang dirangkai hingga membuat sebuah cerita. Pada gambar pertama, menceritakan Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas. Kelincinya banyak sekali. Kemudian, pada gambar kedua menceritakan Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Masing-masing gambar memiliki cerita sendiri. Dan ketika digabung bisa menghasilkan sebuah kesatuan cerita yang utuh. Inilah contoh gambar cerita. Dalam teks ceritanya disisipi gambar yang mengilustrasikan cerita tersebut, sehingga pembaca dapat membayangkan kejadian yang terjadi pada cerita tersebut. Mengerti? Mari kita lanjutkan untuk mengetahui lebih rinci tentang gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Fungsi gambar cerita adalah memperjelas alur atau isi cerita. Bentuk suatu objek gambar cerita dapat berupa gambar manusia, tumbuhan, dan hewan, tergantung tema cerita yang disajikan. Gambar cerita dapat ditemui pada buku-buku cerita, terutama untuk anak-anak, untuk menceritakan sebuah peristiwa, baik peristiwa yang benar-benar terjadi atau cerita imajinasi. Gambar cerita sering disebut gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi sendiri merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Beberapa contoh dari gambar ilustrasi diantaranya, kalian pasti sudah tahu jenis gambar ini. Gambarnya ada di dalam bingkai kotak dan terdapat percakapan. Yes, betul, ini disebut komik. Contoh gambar ilustrasi lainnya adalah karikatur. Karikatur adalah gambar atau penggambaran suatu objek dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Ini adalah contoh karikatur Bapak B.J. Habibie. Dalam gambar ini, tampak melebih-lebihkan bagian kepala hingga tampak lebih besar dari ukuran tubuhnya. Sehingga wajah Bapak B.J. Habibie jadi lebih jelas. Kemudian ada contoh gambar ilustrasi lainnya, yaitu kartun. Kalian pasti sudah mengerti ya gambar kartun seperti apa. Selanjutnya, ada cover.
yang merupakan sampul pada buku atau majalah. Gambar cover memuat atau mewakili isi buku sehingga terlihat menarik. Sedangkan ini disebut cerita. Bisa cergam atau cerita bergambar atau cerpen alias cerita pendek. Suatu karya cerita biasanya dilengkapi dengan ilustrasi cerita. Gambar ilustrasi cerita ini mewakili cerita yang terkandung di dalamnya. Sebuah cerita akan tampak menarik apabila disertai dengan ilustrasi yang menggambarkan isi cerita. Setelah mengetahui tentang gambar cerita dan contoh-contohnya, sekarang bagaimana langkah-langkah membuat gambar cerita? Dimulai dari gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Sebelum membuat gambar ilustrasi, tentukan gagasan atau tema gambar terlebih dahulu. Penentuan tema gambar dapat memudahkan dalam membuat gambar. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Selanjutnya, sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Ini adalah contoh sketsa. Selanjutnya, pewarnaan. Gambar yang telah selesai dibuat dapat diarsir atau diwarnai. Adapun media gambar yang bisa kalian gunakan untuk menggambar adalah media alas gambar dan media pewarna. Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kalian dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Sedangkan media pewarna dilakukan sesuai teknik yang dipilih. Pewarnaan dengan teknik kering menggunakan pensil warna atau krayon. Sedangkan teknik basah menggunakan cat air, cat minyak, atau tinta. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Itu tadi penjelasan singkat tentang materi gambar cerita. Semoga kalian jadi lebih paham tentang materi tersebut. Kesimpulan dari materi gambar cerita adalah gambar cerita disebut juga gambar ilustrasi yang berfungsi untuk memperjelas alur sebuah cerita. Dalam membuat gambar cerita, diperlukan langkah-langkah yang runtut, yaitu menentukan gagasan, membuat sketsa, dan pewarnaan. Itulah kesimpulan dari materi yang baru saja kita bahas. Selanjutnya, kalian dapat mengerjakan latihan soal yang Ibu kirimkan linknya. Sebelum Ibu pamit, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, selalu cuci tangan, dan menggunakan masker jika terpaksa keluar rumah. Semoga kita semua selalu terhindar dari berbagai penyakit. Amin. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.